Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya S. Widodo, News Manager Tribun Jateng. Kali ini kita akan bincang-bincang dalam Tribun Topik. Topik yang paling hangat yaitu tentang Perpu Cipta Kerja. Kita hadirkan Dr. Muhammad Junaidi SHI MH. Beliau adalah ahli tata negara yang saat ini sedang moncer, masih muda, dari Kota Semarang. Beliau juga Wakil Rektor 3 Universitas Semarang atau USM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam Pak Is. Waalaikumsalam rekan-rekan Tribuner. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Kita langsung saja bincang-bincang sore ini Tribun Topik dengan Pak Jun. Saya manggil Pak Jun ya? Iya boleh, Mas Jun aja. Atau Mas Jun. Mas Jun, beberapa hari ini ya sebulan Desember Januari inilah, itu masyarakat sedang membahas atau hangat dibicarakan tentang Perpu Cipta Kerja. Iya betul Pak Is. Melihat penerbitan Perpu ini seperti apa Pak Jun? Boleh? Ya, terima kasih Pak Is ya diundang oleh Tribuner ya yang kemudian tentunya salah satu media yang paling top ya di Jawa Tengah dan seluruh Terima Indonesia. kasih. Jadi rekan-rekan Tribuner yang kemudian saya hormati, Pak Is yang saya hormati, hari-hari ini kita melihat bahwa pemerintah telah mengeluarkan Perpu, yang Perpu itu menjadi polemik di masyarakat karena seringkali kemudian sifat kegentingan memaksa yang kemudian menjadi latar belakang dari Perpu itulah yang menjadikan masyarakat itu polemik. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa pemerintah harus menerbitkan Perpu? Karena dalam kesadaran hukum masyarakat, suatu produk pembentukan Perpu dengan undang-undang itu berbeda. Oh, berbeda. Meskipun kedudukannya keduanya sama. Jadi kalau dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 itu ayat 1 itu dikatakan tata urutan peraturan perundang-undangan itu kan setelah TAP MPR itu ada Undang-Undang garis miring Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi levelnya sederajat. Nah, dalam konteks ini pertimbangan yang ada Perpu tersebut itu adalah sifat kegentingan memaksa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 22 ayat 1 bahwa dalam hal ikhwal kegentingan memaksa presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu kemudian menjadi salah satu prinsip. Kenapa kemudian secara terminologi Perpu ini selalu ketika keluar itu dibayang-bayangi oleh kemudian polemik yang ada dalam masyarakat. Karena kegentingan memaksa itu. Demikian Pak Ismi. Pak Jun, terima kasih. Alasannya karena kegentingan memaksa atau sangat mendesak. Menurut Pak Jun, batasannya seperti apa Pak Jun? Sehingga Perpu itu layak untuk keluar atau saatnya memang sudah tepat untuk keluar? Memang dalam konteks kita bicara soal Perpu, suatu Perpu, itu kemudian menjadi dasar pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Hal ihwal kegentingan memaksa ini menjadi salah satu dasar ketika Perpu itu terbit. Maka kemudian setiap masyarakat itu pasti akan kemudian membuat analisis. Bahkan kemudian tidak hanya dosen, Pak Is. Tukang becak sekalipun kadang-kala membahas itu semua. Ini ada apa pemerintah kok kemudian keluarkan Perpu terkait masalah cipta kerja. Nah, pada prinsipnya kemudian di dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Dasar 45 Pasal 22 ayat 1 itu tidak mengatur soal limitasinya. Batasannya nggak ada? Tidak mengatur batasannya sama sekali. Kapan dikatakan bahwa suatu Perpu itu adalah masuk bisa dikategorikan kegentingan memaksa. Bahkan yang dapat saya katakan pada rekan-rekan Tribuner yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai turunan dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur sama sekali limitasinya. Harusnya idealnya kemudian kan diatur juga. Maka seringkali di penjelasannya nggak ada Pak Jun. Pengaturannya juga tidak ada sama sekali. Kapan Presiden harus mengeluarkan Perpu? Hanya beberapa kali saya lihat putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi pertanyaannya, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa menjadi dasar seperti itu dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana teks yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini menjadi acuannya. Ini kan pertanyaan yang kemudian formil saya pikir. Tapi kemudian dalam konteksnya saya pikir kalau kemudian tidak mengatur adalah asas hukum legalitas itu Pak Is. Kalau kemudian tidak diatur berarti prinsipnya boleh. Itu prinsipnya seperti itu rekan-rekan Tribuner. Jadi kalau kemudian di Undang-Undang Nomor Undang-Undang Dasar 45 Pasal 22 ayat 1 tersebut Presiden berhak mengeluarkan Perpu, maka kemudian untuk melihat batasannya seperti apa, ukurannya apa,
itu semua tergantung pada presiden. Subjektivitas presiden. Subjektivitas presiden. Nah, ada pertanyaan seperti ini di kalangan netizen seperti itu. Wah, presiden nanti bisa bertindak secara otoriter seperti itu. Nah, itu kan presiden kita yang telah kita pilih melalui proses pemilu. Ya, demokratis kalau lagi. Kita pilih yang otoriter, ya jangan kita pilih lah. Ini Pak Is. Ya. Pak Jun, ini kan apapun itu dianggap sangat genting atau genting, dan Perpu ini sudah langsung dilaksanakan, dipraktekkan. Secara hukum memang boleh seperti itu, Pak Jun? Iya. Saya pikir kalau kemudian konteksnya Perpu karena hal ihwal kegentingan memaksa, kata-kata pengganti undang-undang itu artinya kemudian Perpu itu otomatis dibuat oleh presiden, saat itu ditetapkan, saat itu juga berlaku. Oh, langsung? Langsung, Mas. Jadi nggak menunggu apapun. Siap. Terlepas kemudian kita ada masyarakat, nah ini kan kemudian harus disosialisasikan, harus apa. Dalam produk konsep kita bicara soal undang-undang, itu kan ada asas fiksi hukum. Hari ini diputuskan, hari itu juga berlaku. Begitu juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kecuali kemudian ada satu bentuk pengunduran daripada pelaksanaan undang-undang, contohnya KUHP, yang mungkin kita bahas selain waktu, Mas, ya. Jadi KUHP itu kan kemudian disahkan hari ini, ya, berlakunya 3 tahun yang akan datang. Seperti itu prinsipnya. Tapi kalau Perpu langsung, Pak Is. Oh, baik. Pak Jun, ini pemirsa, obrolan kita Tribun Topik membahas tentang Perpu Cipta Kerja ini makin hangat. Kita tanya lagi pada Pak Jun, beliau ini juga orang di balik layar yang sering merancang draft peraturan daerah di Jawa Tengah maupun di provinsi lain. Ini masih muda dan beliau juga seorang dosen di Universitas Semarang. Pak Jun, ini ada pihak yang merasa keberatan dengan Perpu Ciptaker. Secara hukum tata negara, apa yang bisa mereka lakukan? Ya. Memang kalau kemudian Perpu Cipta Kerja ini polemiknya sangat tinggi sekali. Karena kemudian ini metode yang digunakan adalah metode Omnibus Law. Terlepas daripada yang dilakukan oleh pemerintah, harusnya pemerintah itu sudah merancang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ya, perubahan kedua yang itu memasukkan metodologi Omnibus Law. Kita kan pernah melihat, ya, mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi. Secara formil, Undang-Undang Cipta Kerja yang lama itu dikatakan konstitusional bersyarat karena pemerintah tidak menggunakan acuan sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi. Apa yang karena terlewat? Di dalam undang-undang itu tidak ada mekanisme pembentukan melalui metode Omnibus Law. Nah, maka kemudian pemerintah bikin perubahan undang-undang tersebut. Metode Omnibus Law itu dimasukkan, tahap selanjutnya baru kemudian dibuatlah yang namanya perubahan Undang-Undang Cipta Kerjanya. Sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi, yang mekanisme Omnibus Law sudah diatur di situ. Tapi kita melihat contohnya pemerintah saat ini, saya mempertimbangkan melihat, ya, pemerintah ini, wah, ini kayaknya kok 2023 dunia ini menghadapi resesi global. Berpikir mungkin Pak Jokowi itu inflasinya tinggi, perubahan iklim. Maka kemudian cara yang paling kemudian tepat oleh pemerintah, simpel, cepat, Perpu keluarkan. Dengan Perpu itu. Perpu keluarkan. Nah, kemudian kalau kemudian masyarakat tidak sepakat, Perpu itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Oh, boleh. Boleh, Pak. Menggugat ke Mahkamah Konstitusi. MK lagi, Mahkamah. Sama kayak undang-undang, Pak. Pribadi atau institusi yang boleh menggugat? Boleh, ya. Jelas harus punya legal standing, kedudukan hukumnya. Oh, gitu. Dia memang benar-benar dirugikan atas terbitnya Perpu tersebut. Iya. Waduh, dia kena lah misalnya, gitu, ya. Kalau kayak saya di dalam Perpu tersebut kan tidak ada undang-undang guru dan dosen. Mungkin, ya, tidak ada subjek untuk menggugat. Nanti kalau ditolak emane-emane. Pemirsa Tribuners, Tribun Jateng, kita luar biasa. Pembahasan ini banyak kali undang-undang yang disebutkan Pak Jun tadi, kita satu persatu barangkali sekilas hanya tahu, tapi tidak tahu detailnya. Pak Jun lah yang paham. Pak Jun, ini kayaknya saya merasa lihat ada masalah nggak ini? Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, kemudian terbit Perpu Cipta Kerja. Betul. Bagaimana ini pelaksanaannya atau dari tata negaranya seperti apa, Pak?
Memang benar Pak Is, yang Pak Is tadi tanyakan ya. Ada sebenarnya implikasi secara yuridis sebenarnya. Kalau kemudian ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa ketika Perpu itu terbit karena pertimbangan ada kekosongan hukum. Oh, Itu kan dikatakan tidak kosong. seperti itu. Kan Nggak tidak kosong, betul. Terus Karena kemudian kalau pertimbangan itu digunakan, pemerintah salah dalam menerbitkan Perpu ini. batal. Iya, batal. Sebenarnya pada prinsipnya. Karena masih ada undang-undang Ada Cipta Kerja yang undang-undangnya. berlaku. Yang kita tahu Baik. bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun dia dikatakan konstitusional bersyarat jaraknya 2 tahun, tapi Oke. ini kan belum selesai 2 tahunnya. Ya. Harusnya masa-masa 2 tahun yang masih ada ini, pemerintah membuat perubahan undang-undangnya sesuai dengan metode Omnibus Law yang diatur dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi. Yaitu. Tapi faktanya pemerintah tidak melakukannya. Oh, gitu. Kalau dilihat dari kacamata tersebut ya Pak Iya, Is, ya. iya, iya. Tapi tentunya perspektif yang ada itu, yang kemudian kita bicaranya adalah perspektif yang ada di dalam pasal 22 tadi, kalau menurut saya. Melihat dari apa yang mau dilakukan oleh pemerintah. Iya, iya, Yaitu iya. pemerintah melihat bahwa ini kegentingan memaksa. 2022 ini. Karena kematian nanti, kalau kemudian dibahas hari ini, belum tentu selesai. Keburu yang dikhawatirkan datang. Keburu Gentingnya pemilu. terbukti. mendekati pemilunya. Iya. Ya, dan lain-lain sebagainya. Tadi Pak Jun, yang Perpu sama undang-undang tadi berarti kan berlaku dua Ya, hukum. Yang berlaku mana dua yang hukum. berlaku? Tentunya kalau kemudian kita mempertimbangkan tersebut pakainya asas hukum, Pak Is. Ah. Ada aturan baru, ada aturan lama. Oke. Maka aturan yang lama ya Tergeser. yang sama sederajat otomatis kemudian dikesampingkan. Yang dipakai adalah aturan baru. Kayak mansuh gitu ya. Betul. Kata-kata pengganti undang-undang itu berarti menggantikan Oh, betul. undang-undang. Mengganti undang-undang Cipta Kerja Iya, tadi. betul, Pak Is. Berarti udah otomatis yang berlaku adalah Perpu Perpunya. Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja yang berlaku Luar sekarang. biasa, ini Tribuners kita dapat pencerahan. Tambah lagi ilmunya. Yang penting nggak tausiah. Beliau juga seorang ustadz. Oh, tidak, Pak Is, yang Ustadz. Pak Jun, apabila nanti misalnya ini pihak yang merasa tidak setuju atau dirugikan ini kemudian menggugat ke MK, kemudian menang, Iya. bagaimana nasib Perpu ini, Pak Jun? Ya, tentunya kalau kemudian menang ya harus dibatalkan, Pak Is. Dibatalkan. Dibatalkan atau sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi bisa jadi, Pak Is. Iya. Ya, kalau kemudian kita lihat dalam konteks hukum kan bisa jadi. Mungkin saja. Saya membayangkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dulu itu kalau pakai teori asas legalitas, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang itu boleh. Metode Omnibus Law itu kan tidak diatur sama sekali. Berarti logikanya boleh. Sepanjang Tapi tidak ternyata- dilarang berarti boleh. Boleh, tapi ternyata MK itu mengatakan ini metodenya kan tidak ada. Kenapa kok kemudian dibuat pemerintah? Oh iya, iya. Undang-Undang Cipta Kerja yang lama itu. Ini metodenya kan tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Karena pada prinsipnya sebenarnya yang dilakukan oleh MK ini bukan menguji undang-undang terhadap undang-undang, Tetapi, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. oh, Kenapa demikian? Ya, karena kalau kemudian kita lihat amanat terkait pembentukan peraturan perundang-undangan itu diamanatkan oleh undang-undang dasar. Yang undang-undang dasar itu menegaskan ketentuan lebih lanjut terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur oleh undang-undang. Wah lah ini muter lagi. Muter lagi. Tata negara ya begitu, pemirsa. Tribuners, satu lagi nih Pak Jun. Iya, baik. Otomatis kan ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak setuju dengan pemberlakuan Perpu Ciptaker ini ya. Mereka kan tidak semuanya bisa mengajukan gugatan atau keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Ada perwakilan kah atau biar saja dia dan sebagainya. Sementara Perpu ini langsung dilaksanakan. Betul. Padahal ada pihak-pihak, pada asasnya hukum sendiri kan harus bermanfaat bagi masyarakat. Ya, betul, Pak Jun seperti apa Pak Jun? Jadi sebenarnya kalau kemudian mempertimbangkan asas hukum, bisa jadi kemudian potensinya ada tabrakan yang Betul. dilakukan oleh pemerintah. Karena sifat kegentingan memaksa itu pakai teori Cicero yang mengatakan bahwa keselamatan rakyat, kepentingan rakyat itu di atas konstitusi. Nomor satu. Ya, nomor Ya. satu. Ya, bisa kemudian kita narasikan bahwa sifat kegentingan maksa yang menjadi ukuran pemerintah itu adalah kegentingan memaksa untuk meselamatkan atau menjaga kepentingan masyarakat. Ya, bisa kita narasikan demikian. Iya, iya. Maka kemudian kalau kemudian kita bicara soal asas kemanfaatan hukum, ya pemerintah bisa berdalih juga
bahwa ini kepentingannya dulu masyarakat. Tapi persoalannya, kalau kemudian kita katakan sah atau tidak sah, sampai kapanpun suatu produk peraturan undang-undangan ya Pak Is ya, kalau kemudian saya katakan ada kelemahannya, pasti semuanya ada kelemahannya. Pasti. Cuma mekanisme konstitusional kita itu kan kemudian mengatakan presiden berhak mengeluarkan perpu. Presiden yang legal, seperti itu. Artinya presiden itu yang kemudian mengeluarkan perpu, menjadikan perpu itu adalah produk hukum yang sah. Luar biasa Tribuners, penjelasannya singkat dan padat dan legal. Pijakannya jelas. Satu lagi Pak Jun, menurut Pak Jun ini ya, kan ada tarik-menarik, ada dalam tanda petik pro dan kontra tanggapannya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah menurut pandangan tata negara? Melihat seperti ini Pak Jun. Pak Is. Jadi yang pertama pemerintah harus banyak menjelaskan kepada masyarakat sehingga kemudian sosialisasi sehingga kemudian tidak terjadi polemik seperti itu. Kan banyak bukan hanya masyarakat awam ya. Pemerintah internal pemerintah sekalipun itu pusat maupun daerah barangkali mereka juga masih bertanya-tanya. Kita tentunya bertanya-tanya terkait materi muatannya seperti itu. Apakah ini relevan? Bagaimana ke depannya nanti? Karena kemudian kita bicara soal sistem hukum kita itu kayak negara Belanda yang menjajah kita itu. Ketika Belanda itu menjajah kita, yang dia tinggalkan adalah doktrin hukum harus tertulis. Maka undang-undang itu harus menjadi dasarnya. Caranya ketika undang-undang itu dibuat, jangan sampai dia berbenturan dengan kehendak masyarakat. Maka kemudian kehendak masyarakat itu di mana? Harus dilakukan penyesuaian, sosialisasi terus-menerus. Pemerintah harus menjelaskan pasal berapa yang tidak sesuai. Saya pikir meskipun Perpu itu saat ini diputuskan, saat itu juga berlaku. Tapi kemudian tahapan sosialisasi, tahapan pendekatan terhadap masyarakat itu terus menjadi berlanjut, sangat penting. Harus ya. Esensial sekali, Pak Is. Pak Jun, misalnya ini dalam dalam transisi ya, awal-awal penerapan itu ya. Kemudian di dalam pasal-pasal itu kan ada perubahan misalnya tentang PHK, outsourcing dan lain sebagainya. Misalnya suatu perusahaan mem-PHK karyawannya dengan menerapkan berpedoman pada perpu yang sekarang, Ciptaker, misalnya dengan pesangon sekian gitu ya. Kemudian pihak yang di PHK berpedoman pada undang-undang yang lama, karena dianggap perpu ini masih ada masalah. Kalau menurut tata negaranya seperti apa itu, Pak Jun? Kalau udah bicara soal kepentingan rakyat, nah itu. Jadi kalau kemudian perpu ini tentunya akan berlaku saat itu juga. Ketika kemudian dia diberhentikan, pada saat setelah perpu ini disahkan, maka mekanismenya harus pakai undang-undang tersebut. Baru lagi undang-undangnya? Iya, undang-undang Cipta Kerja yang tadi. Balik lagi ke sana. Perpu Cipta Kerja tadi. Ya, tapi kalau kemudian sebelum perpu ini, maka pakai undang-undang Cipta Kerjanya. Oh, gitu. Otomatis perpunya ditarik, pakai yang undang-undang. Ya, kalau kemudian setelah perpu ini Pak Is, pakainya dia diberhentikan setelah perpu ini terbit, pakainya adalah perpu. Tapi kalau kemudian sebelum perpu, maka pakainya adalah undang-undang. Undang-undang yang lama tersebut. Baik, terima kasih Pak Jun. Nama lengkapnya Dr. Muhammad Junadi SHI MH. Beliau adalah Wakil Rektor 3 USM Universitas Semarang. Terima kasih Pak Jun. Satu lagi ada pertanyaan yang agak detail. Habis ini kita kopi dulu. Siap. Terima kasih banyak. Pak Jun. Hai Tribuners, kita lanjutkan lagi diskusi Tribun Topik ini bersama Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junadi SHI MH. Beliau adalah ahli tata negara tinggalnya di Kota Semarang. Beliau juga sering menjadi konsultan draft rancangan perda-perda di Jawa Tengah dan di provinsi lain. Kita lanjutkan lagi setelah banyak dan panjang lebar dijawab oleh Pak Jun terkait Perpu Ciptaker. Kita satu lagi Pak Jun, misalnya nanti tadi saya baca anggota Dewan itu ada yang keberatan, mempermasalahkan gitu ya. Kemudian apakah mungkin DPR ini membahas tentang Perpu Ciptaker, kemudian terjadi pembahasan nanti terjadi penolakan. Kalau misalnya seperti itu, memang tata negaranya memang boleh Pak Jun. Jadi
mau Dewan sepakat atau tidak sepakat, Undang-Undang Dasar 45 itu memberikan hak kepada Presiden untuk membuat Perpu. Baik, Itu jelas seperti itu. Ya. Jadi kalau kemudian DPR nggak mau Presiden bikin Perpu, jadi Presiden dong kayak gitu. Itu bercanda-candanya kayak gitu. Nah, ini kan tahun-tahun mendekati tahun politik. Kemudian yang jelas dalam masa persidangan selanjutnya, Pak Is, maka kemudian DPR harus membahas. Harus ya. Perpu tersebut. Harus dibahas terlebih dahulu Perpu itu. Apakah kemudian ini diterima atau kemudian ditolak Perpu tersebut? Potensinya ada ditolak seperti ada itu. Ya. Selain mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ya. Tapi kalau mekanisme ini kan mekanisme yang formil ya, yang harus kemudian memang dibahas ya, Pak Iya, ya. DPR itu harus melakukan pembahasan terkait masalah Perpu yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah dan kemudian telah berlaku seperti itu. Bisa menerima atau bisa nolak atau ada negosiasi lain. Ini kan tadi sudah bicara politik hukumnya seperti itu. Nah, konteksnya kalau kemudian ditolak, misalnya seperti itu, misal ditolak, maka menjadikan bahwa undang-undang yang lama tadi, yaitu Undang-Undang Cipta sebelum Kerja, Perpu tadi, yang itu dikatakan 2 tahun harus diperbaiki, maka itu menjadi berlaku kembali, hidup kembali seperti itu. Hidup kembali ya. Perpunya itu kemudian otomatis batal. Otomatis yang tadi diputuskan oleh DPR. Otomatis pemerintah, ya kalau dalam konteks ilmu tata negara yang saya pahami, ini mungkin bisa diperdebatkan seperti itu, bahwa kemudian pemerintah harus melakukan perbaikannya. Yang diperbaiki yang mana? Perpunya atau undang-undangnya? Undang-undang. Iya. Undang-undangnya. Undang-undangnya. Nah, tapi kemudian bisa mungkin saja ini ada perbedaan pendapat, Pak Is. Karena kemudian sudah diganti menjadi Perpu, maka kemudian yang berlaku itu adalah undang-undang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan. Ada, Pak Is. Undang-undang Cipta Kerja yang kemarin dibatalkan oleh MK itu, konstitusional bersyarat itu oleh MK itu kan merubah undang-undang banyak. Sebelumnya. Ada puluhan undang-undang. Berarti kembali ke semula? Kembali. Jadi membangkitkan yang kemudian sudah meninggal dunia. Undang-undang peraturan-peraturan yang kemarin sudah dalam tanda petik beku, dihidupkan lagi apabila Perpu tadi dibatalkan oleh DPR. Tapi secara tata negara memang boleh DPR membatalkan Perpu itu? Boleh ya? Karena kemudian Perpu itu yang pada ujungnya akhirnya, maka kemudian DPR itu menyetujui atau tidak menyetujui. Membahas dengan pemerintah, apakah menyetujui atau tidak menyetujui. Di sini kemudian jeli-jelinya pemerintah berargumentasi. Maka yang tadi saya sampaikan, Pak Is, kalau kemudian gini, rekan-rekan Tribuner yang saya hormati, kalau kemudian pemerintah ini mau, ya, semisal Perpu ini menjadi sah, banyak-banyak komunikasi dengan masyarakat. Itu yang kemudian saya sarankan. Komunikasi dengan masyarakat bahwa Perpu ini adalah Perpu yang konstitusional seperti itu, Perpu ini adalah layak untuk diterima dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, banyak komunikasi dengan DPR. Ya, kemudian menjelaskan seperti itu. DPR merasa tidak diajak bicara loh, Pak Jun. Ya, kalau Perpu akan DPR akan tidak diajak bicara. Memang kewenangan Presiden. Iya, betul. Diajak bicaranya setelah Perpu itu terbit. Oh gitu ya, beda dengan undang-undang. Rancangan undang-undang sudah dibahas dulu ya. Betul, komprominya di belakang. Ini komprominya di depan dulu. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Jun? Ya, jadi pada prinsipnya memang sifat kegentingan memaksa ini menjadi latar belakang ketika kemudian pemerintah menerbitkan Perpu itu. Jadi kalau kemudian kita berkata bahwa pemerintah ini tidak sesuai atau sesuai seperti itu, kita kembalikan pada mekanisme konstitusional, termasuk bagaimana pasal per pasal seperti itu. Kalau kemudian tidak sepakat seperti itu, kita bisa baca teksnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apakah ini sesuai atau tidak? Kalau tidak sepakat terus-menerus, maka judicial review di MK. Ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini kebetulan ada rekan-rekan yang juga kemudian mengajukan judicial review di MK. Gitu ya. Saya apresiasi mereka karena mereka memilih jalur yang konstitusional. Gitu ya. Artinya kalau kemudian jalur itu yang ditempuh, maka mungkinkan ya ini akan menjadi budaya masyarakat. Kalau kemudian tidak sesuai kebijakan pemerintah, caranya nggak perlu kemudian kita unjuk rasa. Ada masyarakat yang terdolimi hak-haknya, lebih baik kita pakai mekanisme konstitusional seperti itu. Toh kita menjadi catatannya. Saya katakan kuasa hukum yang hari ini menjadi pemohonnya, itu kebetulan juga menjadi pemohon yang ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu diuji di MK. Oh, sama pemohonnya. Sama. Ya? Kuasa hukumnya sama seperti itu. Sama. Jadi artinya potensinya juga bisa mungkin saja ini akan cacat secara formil, tapi bisa saja kemudian ya ini menjadi sah seperti itu, tapi di ujungnya DPR kemudian menerima atau menolak, ya kita lihat kondisi situasi politik hukumnya nanti.
Luar biasa Tribuners, penjelasan Pak Junedi sangat gamblang dan melandaskan pada peraturan-peraturan yang jelas. Oleh karena itu, saran beliau tadi, satu, pemerintah memperbanyak sosialisasi. Kemudian juga dialog dengan DPR, bagaimana sebaiknya, dan lain sebagainya. Dan sementara itu, Perpu tetap berlaku gitu ya Pak Jun ya. Pemirsa Tribuners yang selalu menyimak berita-berita kita dan video-video kita, jangan lupa terus di tribunjateng.com. Obrolan Tribun Topik pada hari ini kita lihat nanti di Tribun Jateng, di video, di media sosial, dan juga di online tribunjateng.com, dan jangan lupa di koran cetak Tribun Jateng. Saksikan terus bersama Tribun Jateng, kita selalu informasi terkini, selalu update Pak Jun. Siap. Ada saran lagi satu untuk pemirsa, untuk Tribuners Pak Jun? Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak diundang oleh rekan-rekan Tribun seperti itu, karena kemudian dengan adanya media massa, saya pikir kemudian masyarakat akan melihat secara objektif masalah seperti itu. Di sisi lain pemerintah juga mendapatkan masukan secara konstruktif bagaimana kemudian membuat perpu seperti itu. Bagaimanapun bentuknya, seperti apapun pemerintah itu harus diberikan masukan-masukan secara konstruktif sehingga negara ini mampu untuk menerjemahkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya pikir itu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, cocok dengan tagline kita, mata lokal menjangkau Indonesia. Luar biasa. Terima kasih, salam Tribun, dan kita saksikan dengan tokoh-tokoh yang juga sangat menarik di edisi berikutnya. Salam Tribun, terima kasih.